mempersembahkan serial sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Hati saya menjadi lega. Kita berhasil menyelamatkan Raja Slimbar, Baginda Prabu Tungkal Kepundan. Dan saya merasa gembira sekali, serta bersyukur kehadirat Yang Maha Kuasa bahwa Kakang Mas Bentar telah menjalankan tugas dengan gemilang. Daulat Rai Mas Prabu Wanapati. Kakang Mas telah berjasa, jasa yang sangat besar sekali, dan untuk itu harus mendapat anugerah. Janganlah Rai Prabu merepotkan diri dengan anugerah jasa bagi saya. Tidak ada kegembiraan serta kepuasan batin yang tiada tara, yaitu berhasil menyelamatkan raja sahabat kita dari cengkeraman musuh. Namun demikian, Kakang Mas Bentar sudah semestinya memperoleh anugerah jasa. Bila itu sudah merupakan kehendak Rai Prabu, saya tidak akan menolaknya. Akan tetapi, marilah kita kesampingkan dulu perihal pemberian anugerah jasa terhadap saya. Sekarang, marilah kita bicarakan kira-kira tindakan apa yang akan diperbuat oleh Raja Benawa. Itu benar, Kakang Mas. Kita harus memperhitungkannya. Ya. Dengan berhasilnya kita merebut Baginda Prabu Tungkal dari cengkeraman mereka, maka lepaslah seorang sandera yang paling istimewa yang mereka andalkan bisa menggertak kita. Benar. Ancaman Raja Benawa menjadi tidak berarti lagi. Karena seandainya kita menyerbu ke Benawa, mau tidak mau Raja Benawa harus menghadapi serbuan kita. Karena dia sudah tidak bisa berdalih lagi. Ya, Rai Prabu. Ancaman Raja Benawa yang akan membunuh Raja Slimbar, Baginda Prabu Tungkal. Bila ada kerajaan lain yang turut campur menjadi lenyap. Karena Baginda Prabu Tungkal sudah terlepas dari cengkeramannya. Itu benar, Kakang Mas. Akan tetapi kita jangan terburu nafsu, Rai Prabu, mengirim pasukan perang menyerbu ke Benawa. Karena sebaiknya, terlebih dahulu kita harus menunggu tindakan apa yang akan diperbuat oleh Raja Benawa. Ya, kita tunggu. Apakah dia tetap keras kepala, tidak menarik seluruh pasukan perangnya dari kerajaan Slimbar? Artinya, dia tetap ingin menguasai kerajaan Slimbar, atau sebaliknya, mengajak kita berdamai. Betul, Rai Prabu. Garnis, maafkan saya. Oh, tidak perlu kau minta maaf. Akan tetapi, sayalah penyebab putusnya tali kasih antara Den Ayu dengan Lidura. Tidak, bukan kamu. Bukan saya? Lidura terlalu memaksakan kehendak. Aku harus tunduk pada kemauannya. Yaitu, aku harus ikut dengan dia ke Belambangan. Ya, aku tidak bisa. Aku tidak bisa meninggalkan Madangkara. Dan terpaksa aku menolaknya. Tapi, walau bagaimanapun juga, saya merasa bersalah. Karena Den Ayu selalu kelihatan murung, bermuram durja. Dan hati saya menjadi sedih, Den Ayu. Apalagi melihat Den Ayu bersedih hati.
Walau bagaimana, putus tali kasih tentulah akan membuat hati merana. Widura merana, aku pun merana. Tapi, ya, sudahlah, semuanya sudah terjadi. Apakah saya masih boleh berkunjung ke sini menjumpai Den Ayu? Oh, kenapa kau bertanya begitu? Ya, karena saya tidak ingin mengganggu Den Ayu yang sedang bersedih hati. Sebab biasanya seorang gadis yang sedang patah hati tidak mau diganggu. Karena ya, biasanya selalu ingin menyendiri. Aku tidak patah hati. Saya percaya, sebab Den Ayu seorang pendekar. Ya, tentunya memiliki hati yang tegar bagai baja. Akan tetapi, seandainya hati Den Ayu sedang luka, perkenankanlah saya mencoba untuk mengobati hati yang luka itu, Den Ayu. Karena saya ingin menjadi seorang, maksud saya, orang pertama yang dapat membalut luka di hati Den Ayu. Permadi, terlalu pagi untuk bicara soal cinta. Baru saja sebuah cinta terlepas dari hatiku. Apakah begitu tepat cinta yang terlepas itu akan hadir kembali? Oh, alangkah mudahnya perkara cinta asmara yang seperti itu. Maafkan saya, Den Ayu. Mungkin saya terlalu mendesak. Ya, tidak lain tidak bukan, saya hanya ingin menghibur Den Ayu. Barangkali Den Ayu akan terhibur dan sedikit dapat melupakan kepedihan hati. Oh, terima kasih, Permadi. Itu, ada prajurit Benawa. Apa, Den Ayu? Prajurit Benawa? Ya, lihat itu. Di jalanan depan pendopo biru yang menuju ke istana. 2 orang prajurit memakai pakaian seragam pasukan perang kerajaan Benawa sedang berjalan. Dan di belakangnya berjalan pula 5 orang anggota pasukan pengawal keraton Madangkara. Iya, benar. Mereka sedang berjalan menuju ke istana. Oh, pasti ada sesuatu yang penting. Dan 2 orang anggota pasukan Benawa itu tentulah 2 orang utusan. Ya, nampaknya memang begitu. Untunglah kita sekarang ini bercakap-cakap di serambi depan pendopo Balai Sema. Sehingga kita bisa melihat ke arah istana. Dan mengetahui ada utusan dari kerajaan Benawa. Iya, Den Ayu. Nah, itu dia. Hulu Balang Umbaran datang. Dia berjalan sangat tergesa-gesa menuju kemari. Oh iya, Hulu Balang itu pasti akan menemui Den Ayu. Ada apa, Hulu Balang? Telah datang 2 orang utusan dari kerajaan Benawa. Ya, aku tadi melihatnya. Tapi kenapa mereka berjalan kaki? Oleh Punggawa Jalingan, kepala regu pasukan pengawal keraton Madangkara, 2 orang utusan dari Benawa itu disuruh turun dari kuda. Lalu senjata mereka dirampas dan disuruh jalan kaki menuju ke istana. Ya. Hamba dititahkan oleh Baginda Prabu Wanapati untuk menitahkan Den Ayu agar segera ke istana. Baik, aku segera ke istana. Daulat, Den Ayu. Rai Bentar di mana? Seorang tamtama sudah berangkat untuk menghubungi Raden Bentar yang sedang berada di Jamparing, guna menyampaikan titah Baginda Prabu Wanapati agar Raden Bentar segera datang ke istana. Baik, aku segera ke istana. Daulat, Den Ayu. Permadi, aku akan ke istana. Silahkan, Den Ayu. Kanda Dewi Garnis. Daulat Rai Mas Prabu Wanapati. Kakang Mas Raden Bentar. Daulat Rai Mas Prabu Wanapati. Inilah 2 orang utusan dari kerajaan Benawa. Daulat Rai Prabu. Nah, sebutkanlah nama kalian dan pangkat kalian, serta tugas apa yang kalian sandang. Nama hamba Raksukan, pangkat hamba Punggawa. Nama hamba Tunggara, pangkat hamba Punggawa. Wah,
Dua-duanya punggawa. Kami diutus untuk menyampaikan surat dari Baginda Prabu Raja Benawa kepada Yang Mulia Raja Madangkara, Baginda Prabu Wanapati. Aku terima surat darimu. Kanda Dewi Garnis, saya persilakan untuk membaca surat ini. Baik, Rai Prabu. Salam sejahtera Yang Mulia Raja Madangkara, Baginda Prabu Wanapati. Bersama ini, saya Raja Kerajaan Benawa, Baginda Prabu Benawa, mohon perkenan menyampaikan maaf. Saya mengakui kesalahan telah menyerbu Kerajaan Selimbar. Dengan ini, saya memohon perdamaian tanpa syarat. Semoga berkenan di hati Yang Mulia. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Hormat saya, Raja Benawa. Demikianlah isi surat ini, Rai Prabu. Ya. Utusan? Daulat Baginda Prabu. Surat dari rajamu sudah dibaca, dan aku sudah memahami isinya. Dan aku akan segera membalasnya. Namun tentunya, terlebih dulu aku harus berunding dengan para bawahanku. Untuk itulah, kalian boleh istirahat dulu di sini. Besok atau lusa, surat itu sudah akan selesai. Dan akan aku serahkan kepada kalian untuk segera disampaikan kepada raja kalian, yaitu Raja Benawa. Daulat Baginda Prabu. Nah, bagaimana pendapat Kanda Dewi Garnis dan Kakang Mas Bentar? Raja Benawa ketakutan. Ternyata dia hanya pintar main gertak sambal. Hal itu sudah kita perhitungkan, bahwa Raja Benawa tidak mungkin berani menentang kita. Jadi sebaiknya bagaimana? Dia sudah minta ampun, mengakui semua kesalahannya. Jadi menurut saya, sebaiknya dikabulkan permohonan ampunnya itu. Memang, tidak baik kalau kita menyerbu, karena dia sudah minta ampun. Betul, Rai Prabu. Kita akan dicemoohkan oleh kerajaan lain, karena kita melakukan tindakan yang tidak terpuji. Tapi dia keenakan. Maksud Kanda Dewi? Kita memang harus memberi maaf kepada yang minta maaf. Akan tetapi hendaknya pemberian maaf dari kita bukan hanya sekedar memaafkan dengan begitu saja. Lalu, menurut Kanda Dewi, seharusnya bagaimana? Raja Benawa tetap harus dihukum. Dihukum? Ya, harus mengganti kerugian perang. Membayar kerugian perang maksudnya? Benar, Rai Prabu. Sebab penyerbuannya ke Kerajaan Selimbar telah menimbulkan malapetaka. Kerugian jiwa dan harta benda di pihak Kerajaan Selimbar. Ya. Jadi, semuanya harus ada pertanggungan jawab. Tidak lepas tangan begitu saja. Ya, memang ini bukan perkara kecil. Berbuat kesalahan, lalu minta maaf. Sesudah itu selesai. Tapi harus ada perbuatan yang mengarah kepada rasa tanggung jawab. Itulah yang saya maksudkan, Rai Prabu. Menurut Kakang Mas Bentar, sebaiknya bagaimana? Saya setuju dengan saran Kak Garnis. Karena walau bagaimana, Kerajaan Selimbar menderita kerugian yang sangat besar. Dan untuk mengembalikan keadaan semula sangat berat. Sebab harus memperbaikinya dari nol. Karena akibat rusak berat setelah perang. Dan hal itu tentunya membutuhkan modal. Dan kita bisa memberikan bantuan modal yang dibutuhkan oleh Kerajaan Selimbar. Terutama Kerajaan Benawa yang paling berkepentingan dalam hal ini. Kerajaan Benawa harus memberikan bantuan sepenuhnya kepada Kerajaan Selimbar. Ya, benar. Kerajaan Benawa lah yang paling bersalah. Menurut hemat saya, pembayaran ganti kerugian perang berupa upeti. Upeti? Benar, Rai Prabu. Kerajaan Benawa harus membayar upeti setiap tahun kepada Kerajaan Selimbar selama 10 tahun. Besarnya upeti berapa, Rai Bentar? Akan kita tentukan kemudian. Oh iya. Iya, saya setuju dengan Kakang Mas Bentar. Untuk itu, saya akan segera membuat surat kepada Raja Benawa, yang isinya memberikan pengampunan dan kewajiban membayar kerugian perang kepada Kerajaan Selimbar, yaitu berupa upeti yang harus diserahkan setiap tahun selama 10 tahun.
Benar, Rai Prabu. Kita telah berhasil menyelesaikan sebuah perkara yang sangat berat. Peristiwa perang besar antara Kerajaan Benawa dan Kerajaan Selimbar sudah bisa diatasi. Maka terhindarlah akan timbulnya sebuah perang baru yang mungkin lebih dahsyat dan akan lebih menyebarkan penderitaan bagi umat manusia. Syukurlah itu tidak terjadi. Raja Benawa ketakutan. Seluruh pasukan perang ditarik dari Kerajaan Selimbar. Lalu dia mohon maaf kepada Madangkara dan berjanji tidak akan mengganggu gugat lagi. Ya, syukurlah. Sehingga tidak perlu lagi bagi kita untuk mengirim pasukan perang. Tapi dia keenakan. Keenakan? Minta maaf, selesai. Lalu, seharusnya bagaimana? Membuat pernyataan menyerah kepada Madangkara. Dengan begitu, Kerajaan Benawa menjadi kerajaan bawahan Madangkara. Tidak perlu begitu, Sakila. Sebab kami tidak punya niat untuk meluaskan wilayah. Masalahnya bukan perluasan wilayah. Lalu? Kerajaan Benawa telah membuat malapetaka. Dia telah mengobarkan perang, menyebarkan maut. Berapa puluh ribu korban jatuh. Belum lagi korban harta benda. Nah, apakah hal itu hanya cukup dengan minta maaf? Tidak bisa, Raden. Raja Benawa harus dihukum. Hukumannya seperti apa? Tentunya Raden lebih tahu. Hukuman apa yang paling pantas dijatuhkan kepada Raja Benawa itu? Dengan bersedianya dia membayar kerugian perang, sudah cukup, Sakila, sebagai hukuman. Membayar kerugian perang? Iya. Caranya setiap tahun membayar upeti dalam jumlah tertentu kepada Kerajaan Selimbar. Sampai berapa lama? 10 tahun. Apakah dengan cara begitu kerugian jiwa dapat kembali? Kan tidak. Sebab tidak mungkin nyawa bisa diganti dengan uang. Memang. Hanya itu jalan satu-satunya. Sebab mau diganti pakai apa lagi? Diganti dengan nyawa lagi? Lalu, nyawa siapa? Apakah rakyat Benawa? Atau pasukan perang Benawa harus dibunuh semuanya? Dibunuh secara massal sampai mencapai jumlah sekian ribu, sesuai dengan jumlah orang Selimbar yang meninggal? Kan tidak mungkin, Sakila. Ya, tentu saja tidak begitu. Itulah, Sakila. Perang sudah terjadi. Korban sudah jatuh. Karena sebuah perang tentu harus ada korban. Sudahlah, semuanya diredam. Jangan dibangkitkan lagi. Sebab bisa membakar dendam lama. Sekarang yang penting, memperbaiki keadaan sesudah perang. Karena yang bersalah sudah mengakui kesalahannya. Dan juga sudah berjanji akan membantu Kerajaan Selimbar memperbaiki negaranya yang sudah rusak akibat perang. Iya. Kalau kita juga panas, tentu Raja Benawa dihukum. Tentu akan bertambah runyam. Aku rasa Raja Benawa tidak akan mau dirinya dihukum begitu saja. Begitu pula rakyat Benawa. Tentu akan marah kalau raja mereka ditangkap. Meskipun pada dasarnya mereka takut kepada Madangkara. Tapi mereka punya harga diri, Sakila. Kalau harga diri itu diinjak-injak, walau bagaimana mereka akan bangkit. Akan melakukan perlawanan sebisa-bisanya. Nah, kalau sudah begitu, akan terjadi lagi perang. Perang yang membuat penderitaan. Ya, akan jatuh korban lagi. Nah, daripada mengobarkan perang, melakukan pembunuhan besar-besaran, mendingan bekerja untuk kesejahteraan, meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Iya, benar. Daulat Baginda Prabu, Raja Benawa. Temanggung Sutara, kemarilah. Daulat Baginda Prabu. Nampaknya ada sesuatu yang penting. Ada tamu, tuanku. Tamu? Siapa dan dari mana? Ulu Balang Talika, kepala regu pasukan pengawal keraton, melaporkan kepada hamba bahwa Adipati Singlar dari Kadipaten Pulungan telah datang. Adipati Singlar? Iya. Dari Kadipaten Pulungan? Iya, Baginda. Rasanya aku tidak kenal dengan dia. Dia orang Madangkara. Orang Madangkara? Iya. Sebab Kadipaten Pulungan bawahan Madangkara, Baginda. Ada apa dia datang ke sini?
Bukankah kita sudah mengirim utusan ke Madangkara? Dan Madangkara sudah pula mengirim jawaban yang isinya memberi pengampunan kepada kita. Lalu Adipati Pulungan itu datang. Untuk apa lagi? Iya, ya. Persoalan kita dengan kerajaan Madangkara mengenai kerajaan Selimbar sudah selesai. Lalu mengutus Adipati Pulungan. Untuk apa lagi? Oh, jangan-jangan ada yang tidak beres. Lebih baik diterima saja, tuanku. Mengenai ada apa-apanya, terserah nanti. Baiklah, aku terima. Daulat, tuanku. Salam sejahtera. Silahkan. Terima kasih. Perkenalkan saya, Adipati Pulungan. Selamat datang di Benawa. Bukan hanya kabar burung, akan tetapi memang suatu kenyataan. Kerajaan Benawa ini adalah kerajaan yang besar, megah, dan mentereng. Keraton ini alangkah indahnya. Terima kasih atas pujiannya, Adipati Pulungan. Iya. Adakah titah penting dari Raja Madangkara? Raja Madangkara? Ya, seorang utusan tentunya. Selalu membawa titah, bukan? Utusan? Bukankah Tuan Adipati utusan dari Madangkara? Bukan. Memang saya orang Madangkara, akan tetapi bukan utusan. Oh ya? Saya datang ke sini atas kemauan saya sendiri. Selain untuk melancong melihat-lihat kebesaran kerajaan Benawa, juga ada tujuan lain. Syukurlah. Syukur? Ya, terus terang, saya sedang berdebar-debar. Hati saya menjadi tegang ketika mendengar ada tamu dari Madangkara. Saya kira ada sesuatu yang tidak beres, yang tersisa dari peristiwa perang dengan Selimbar. Tapi ternyata bukan. Dan kini saya sudah bisa bernafas. Ya, bernafas kembali dengan lega. Nampak jelas Baginda Prabu sangat ngeri terhadap Madangkara. Oh, bagaimana tidak? Untuk melawan Madangkara, saya harus berpikir 2 kali. Madangkara terlalu kuat. Belum lagi dibantu oleh para sekutunya. 6 kerajaan sekutu. Kalau Madangkara dapat bersekutu, kenapa kita tidak? Maksud Adipati? Kita bisa bergabung melawan Madangkara. Kita bergabung melawan Madangkara? Saya mengerti kalau Baginda Prabu terkejut. Karena saya orang Madangkara. Kok sekarang mau melawan Madangkara? Begitu bukan? Bukan hanya terkejut, tetapi bingung. Sebenarnya wajar-wajar saja. Bila seseorang punya cita-cita yang tinggi, bukan? Saya mulai dapat menangkap maksud perkataan Anda. Yaitu nampaknya Anda punya maksud akan melepaskan diri dari kekuasaan Madangkara. Tepat. Baginda telah menebaknya dengan jitu. Berarti Anda mau jadi pemberontak. Apapun namanya, yang jelas saya ingin berdiri sendiri. Sebuah keinginan yang wajar, bukan? Apakah sudah Anda pikirkan akibatnya? Tentu saja. Madangkara terlalu kuat bagi saya. Mustahil kalau saya sendiri dapat menandingi Madangkara. Untuk itulah saya datang ke sini, guna minta dukungan dari Baginda. Berat sekali, Adipati Pulungan. Apakah Baginda tidak merasa sakit hati terhadap Madangkara sehubungan dengan peristiwa Selimbar? Baginda telah bersusah payah mengerahkan segala kekuatan menyerbu ke Selimbar, tapi baru saja berhasil menguasainya dan belum sempat menikmati hasilnya, sudah dihadang oleh Madangkara. Perasaan itu ada, tapi saya sadar saya yang salah. Maka itulah saya tidak berusaha untuk melawan Madangkara. Karena merasa tidak akan sanggup? Iya. Baginda membutuhkan bala bantuan. Memang. Tapi kalaupun saya minta bala bantuan, tidak akan minta kepada Anda. Tapi saya akan minta kepada sekutu saya.
Karena saya pun punya teman. Beberapa kerajaan lain yang bersahabat dengan saya. Tapi itu tidak saya lakukan. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya yang salah. Baginda sudah kalah sebelum bertanding. Adipati Pulungan, saya menolak ajakan Anda untuk bergabung melawan Madangkara. Sebab baru saja saya dan Madangkara telah mengadakan persepakatan. Nah, saya tidak mau merusak kebaikan yang telah diberikan Madangkara kepada saya. Baginda tidak perlu terang-terangan. Maksud Adipati? Baginda hanya mengirimkan pasukan perang tanpa memakai pakaian seragam. Nanti biarlah saya yang memberikan pakaian seragam itu dengan pakaian seragam pasukan saya. Dengan demikian, tidak akan ada yang tahu. Semuanya akan nampak sebagai pasukan perang Kadipaten Pulungan. Saya menolak permintaan Anda. Ya, baiklah. Saya mohon pamit. Silahkan, Adipati Pulungan. Bagaimana, Kanjeng Adipati? Berhasil? Ternyata Raja Benawa seorang penakut. Penakut? Dia tidak berani diajak bersama-sama melawan Madangkara. Tidak sesuai dengan namanya yang besar. Ternyata penakut. Tapi biarlah, sebab masih banyak yang mau mendukung kita. Betul, Kanjeng. Utusan-utusan yang kita kirim ke beberapa negeri sahabat berhasil dengan baik. Oh ya? Betul, Kanjeng. Tidak kurang dari 3 kadipaten, 4 kademangan, dan 2 kerajaan yang mau membantu kita. Bagus, bagus, bagus. Aku yakin dengan bantuan mereka, aku akan mampu menandingi pasukan perang Madangkara. Betul, Kanjeng Adipati. Paragata, daulat Kanjeng Adipati. 10 tahun aku menggodok pasukan perang, dan kini telah tumbuh menjadi pasukan perang yang tangguh. Nah, sekarang tiba saatnya bangkit. Daulat Kanjeng Adipati, kita gempur Madangkara. Jangan. Jangan kita yang duluan membuat. Lebih baik menunggu sampai mereka bertindak. Daulat Kanjeng Adipati, akan tetapi pasukan Madangkara tidak akan bertindak apa-apa kalau tidak ada tindakan apa-apa dari kita. Caranya gampang. Bagaimana caranya, Kanjeng Adipati? Hentikan pengiriman upeti. Betul, Kanjeng. Saya setuju. Mulai sekarang kita tidak usah mengirim upeti ke Madangkara. Pasti mereka marah. Lalu mengirimkan pasukan ke sini dan kita lawan. Iya. Tapi terlebih dulu akan kita lihat apa yang akan diperbuat oleh Madangkara. Daulat Kanjeng Adipati. Permadi. Sakila? Nanti malam ada pesta. Aku sudah tahu. Oh ya? Barusan aku baru pulang dari keraton menemui Garnis. Pantas. 1 harian kau tidak ada. Rupanya pergi ke keraton menemui Garnis. Garnis juga mengharapkan aku hadir pada pesta itu. Kau akan datang? Ya, tentu saja, Sakila. Asik. Aku akan memakai pakaian yang paling bagus. Berdandan sehebat-hebatnya. Biar Dewi Rara Amiyati bengong. Dewi Rara Amiyati? Iya. Aku cemburu sama dia. Soalnya dia seneng banget sama Bentar. Kamu tahu kalau Dewi Rara Amiyati senang sama Bentar? Semua orang mengatakan begitu. Dan aku lihat Bentar sendiri pun senang sama Dewi Rara Amiyati. Wah, kalau begitu kau dapat saingan berat, Sakila. Aku ingin tahu cantiknya seperti apa sih dia. Aku sudah melihatnya. Hah? Sudah? Iya. Waktu tadi aku pulang dari keraton, lewat di depan taman keraton. Ada Dewi Amiyati sedang bercengkrama dengan dayang-dayang. Kau dapat melihat wajahnya dengan jelas? Oh, bisa. Sebab aku menyempatkan diri mendekati taman dan mencuri pandang kepadanya. Cantik? Ya, memang harus aku akui. Gelar yang diberikan kepadanya sebagai kembang keraton tidak meleset. Karena dia benar-benar sangat cantik. Wah, cantik mana dengan aku?
Ya, harus terang ya, kau kalah. Aku kalah? Kau cantik, tapi Dewi Rara Amiati lebih cantik maksudku. Pantas Raden Bentar suka kepadanya. Tapi kau jangan kecil hati. Sebab gadis yang akan bisa meluluhkan hati Raden Bentar bukan kecantikan, tapi harus memiliki sesuatu yang lain. Iya, benar. Sebab kalau memang Raden Bentar memilih Dewi Rara Amiati sebagai istrinya, tentulah sudah lama dilamarnya. Tapi kenyataannya sampai sekarang tidak. Itulah. Artinya Raden Bentar tidak melihat cantik atau tidaknya seorang gadis, melainkan ada satu hal yang menjadi penilaiannya. Apa ya yang dinilai oleh Raden Bentar itu? Gadis yang bagaimana? Ya, aku sendiri tidak tahu. Sebab hal itu merupakan rahasia pribadi Raden Bentar. Tapi mudah-mudahan aku bisa memikatnya. Sebab aku lihat dia semakin suka kepadaku. Iya. Semoga saja gadis yang diidam-idamkan oleh Raden Bentar ialah gadis yang sama kegemarannya, yaitu sastra. Nah, kalau memang benar begitu, berarti jalan yang tempuh sudah benar, karena kau berlaku sebagai seorang gadis yang gila sastra. Iya ya. Dan bagaimana dengan kau sendiri? Mengenai itu, Garnis? Kalau aku tidak ada masalah. Garnis benar-benar telah bertekuk lutut kepadaku. Dengan mantap, dia memutuskan tali pertunangannya dengan Widura. Kalau begitu, nunggu apa lagi? Langsung saja dilamar dan kawin, maka semuanya akan beres. Jangan dulu, jangan tergesa-gesa. Biarkan dulu keadaan berjalan dengan lancar. Ya, karena untuk itu kita harus menemui Anjani terlebih dulu. Menemui Anjani? Ya, karena setelah sekian lama kita berada di ibu kota Madangkara ini, kita sekalipun belum memberitahukannya kepada Anjani. Iya benar ya. Tentunya dia menunggu-nunggu berita dari kita. Yang aku takutkan, dia tidak sabar. Mending kalau cuma datang ke sini. Kalau dia sudah mempersiapkan pasukan perang, lantas menyerbu ke sini, kan celaka. Ya benar. Secepatnya kita harus menemui Anjani di Keraton Taman Indraloka. Besok saja, sebab nanti malam kita harus menghadiri acara hiburan di keraton. Ya. Susah banget. Kalau sudah capek, ya berhenti. Dari pagi sampai siang begini, kau menulis terus. Menulis terus-menerus, tapi satu pun tidak ada yang jadi. Buat karya sastra, memang tidak selalu harus jadi. Ya, kadang-kadang harus menulisnya berulang-ulang sebelum menemukan yang seret. Mungkin saya tidak berbakat jadi sastrawan. Coba saja lihat, sudah habis berapa lembar daun lontar. Ruangan baca ini sampai penuh oleh sampah daun lontar, berserakan di lantai, di meja. Tidak apa. Pohon lontar masih banyak. Meskipun kau menghabiskan satu peti daun lontar satu hari untuk menulis karya sastra, tidak akan habis. Apakah Raden juga kalau sedang membuat karya sastra banyak menghabiskan daun lontar? Iya, sama saja. Sebab jarang ada yang sekali jadi. Sudahlah, istirahat dulu. Letakkan semua alat-alat tulis, lalu minum dan santai. Dan nanti kalau pikiran sudah segar, baru menulis lagi. Sebab kalau dipaksakan, hasilnya akan jelek. Iya, membuat karya sastra tidak bisa dipaksakan. Kalau sedang tidak ada ilham, kering, tidak bisa menulis. Iya, membuat karya sastra memerlukan ketenangan dan pikiran yang jernih. Dan dibarengi oleh perenungan yang dalam. Iya ya. Malah jadi ngantuk. Ngantuk? Ruang baca ini enak, lebar, atapnya tinggi, jendelanya besar-besar, sehingga udara bersih dengan leluasa bisa masuk. Angin semi yang masuk melalui jendela itu terasa amat sejuk, tapi membuat ngantuk. Kalau ngantuk, tidur. Iya. Loh, kok tidur di situ? Enak, tidur-tiduran di lantai. Jangan tidur di sini. Ini ruang baca. Tidak apa, tidur ditunggui oleh Raden enak. Hus. Kalau mau tidur, di sana, di balai sema. Tersedia kamar tidur yang lengkap untuk tamu. Tidak tidur kok, cuma tidur-tiduran. Ya, tapi jangan menggeletak di lantai begitu. Nanti kalau ada orang masuk, kan kurang baik. Ruang baca ini kan ruangan pribadi Raden, jadi tidak mungkin ada yang berani masuk. Tapi... Kenapa? Kagok? Bukan kagok. Risih? Juga bukan risih. Tidak apa kan kita ngobrol. Raden
Raden duduk di situ dekat saya, dan saya tidur-tiduran di lantai. Nah, itu ada suara kuda di luar. Pasti ada orang. Siapa? Coba, aku lihat dari jendela. Oh, Pamasi. Daulat, Raden. Pamasi, tunggu di situ. Baik, Raden. Siapa, Raden? Pamasi. Pamasi? Iya, bawahanku. Pangkatnya Wakil Adipati. Oh. Aku keluar dulu menemui dia ya. Saya ikut. Ya. Selamat siang, Raden. Ya. Selamat siang, Neng Sakila. Selamat siang, Tuan Wakil Adipati. Bagaimana, Pamasi? Beres, Raden. Acara hiburan akan diselenggarakan di Pendopo Mawar. Ya, bagus. Pendopo Mawar tempatnya luas. Bisa menampung orang banyak. Ya, saya sudah menghubungi perkumpulan tari Ibu Lami. Dan dia bersedia bermain pada malam acara itu. Bagus. Pokoknya acara hiburan itu dibuat meriah. Jangan terlalu mewah, tapi cukup memuaskan. Daulat, Raden. Kamu sudah memberi laporan kepada Tumenggung Wisangka, ketua acara hiburan? Sudah, Raden. Ya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, Raden. Apa itu? Kadipaten Pulungan tidak mengirim upeti. Oh ya? Betul, Raden. Sampai siang ini, baik Adipati Pulungan maupun utusannya tidak datang. Kalau sampai tidak datang, berarti sudah 2 kali ini dia tidak mengirim upeti, Raden. Ya, sudah 2 tahun dia tidak mengirim upeti. Iya, saya khawatir ada apa-apa dengan dia. Biarlah, hal itu aku yang mengatasinya. Lebih baik kau pulang dan istirahat. Sebab nanti malam kita semua harus hadir pada acara hiburan itu. Daulat, Raden. Setiap tahun, para utusan dari Kadipaten Bawahan datang ke sini membawa upeti. Nah, sebagai perwujudan rasa gembira kami, maka kami dari pihak Madangkara selalu mengadakan acara hiburan untuk menjamu mereka. Wah, asik sekali. Iya, acara hiburan yang sederhana. Yang penting kami gembira, di mana dengan acara tersebut akan terjalin hubungan yang lebih erat antara kami yang berada di ibu kota kerajaan dengan para bawahan di daerah-daerah. Yang datang para adipati? Tidak tentu, Sakila. Sebab mungkin karena kesibukan, adipatinya tidak bisa datang, lalu mengirim utusannya. Ya, misalnya wakil adipati. Tapi lebih sering adipatinya yang datang. Sebab mereka juga butuh hiburan, melancong setahun sekali ke ibu kota Madangkara. Saya boleh ikut hadir di dalam acara hiburan itu? Boleh. Sebab siapa saja boleh hadir, karena sifatnya terbuka. Wah, saya akan mengatakannya kepada Kakang Permadi. Tentu dia juga akan datang. Ya. Siapa itu yang memanggilku? Pamasi. Dewi Rara Amiati. Kau mau kemana? Mau menghadap kepada Tumenggung Wisangka, kemudian ke Pendopo Mawar, melihat persiapan untuk acara nanti malam. Kau sekarang sombong? Sombong? Dulu kau sering main ke sini, ke keraton bersama dengan Paksi. Tapi setelah diangkat menjadi wakil adipati di Camparing, tidak pernah lagi. Wah, mentang-mentang sudah jadi orang besar ya. Tidak begitu, Dewi Rara. Maklum, sibuk. Oh ya, bagaimana kabarnya dengan orang Camparing? Bilang saja Raden Bentar, iya kan? Iya. Ya, beliau sering menanyakan Dewi. Bohong? Betul. Raden Bentar sering menanyakan kamu, Dewi Rara. Jangan ngarang kamu, Pamasi. Ya, kalau tidak percaya ya sudah. Dia juga sama dengan kamu. Semakin sombong. Tidak pernah lagi main di keraton. Nah,
Kamu yang salah. Aku yang salah? Baik saya maupun Raden Bentar sering datang ke sini, ke Keraton Madangkara. Tapi Dewi Rara yang tidak pernah kelihatan. Aku kan gadis keraton. Masa harus berkeliaran? Bagaimana kata orang nanti? Itulah susahnya. Dewi Rara dikurung terus di Keputren. Jadi mana mungkin Raden Bentar menyuruh ke Keputren? Kamu membela Raden Bentar terus, Pamasi. Padahal aku tahu semuanya. Tahu tentang apa? Raden Bentar sedang mabuk. Mabuk? Mabuk apa? Mabuk cinta. Loh, kok begitu? Gadis Hindustan itu memang sangat cantik. Itu Sakila? Iya, Sakila. Oh, waduh, jangan cemburu ah. Tidak, aku tidak cemburu. Raden Bentar dengan Sakila hanya teman biasa kok. Biar, mau teman, mau apa, terserah dia. Ya, itu salahnya Dewi Rara sendiri. Mengapa tidak pernah berkunjung ke Jamparing? Aku? Iya. Pergi ke Jamparing? Wah, mana mungkin. Ya memang, sebagai seorang Sekar Kedaton, Kembang Keraton Madangkara, Dewi Rara tidak mungkin berpergian sendiri. Apalagi mau mengunjungi Raden Bentar. Tapi kan semuanya bisa diatur. Diatur bagaimana? Gadis-gadis keraton, para kerabat kaum bangsawan, sering pesiar, berkunjung ke Jamparing menjenguk Gusti Permaisuri Dewi Praminta. Nah, kenapa Dewi Rara tidak turut serta? Pura-pura mau menjenguk Gusti Permaisuri, tapi sambil menjumpai Raden Bentar. Iya, kan bisa? Tidak, malu. Nanti Raden Bentar menjadi besar kepala. Aku yang datang kepadanya. Biar saja dia yang datang. Kalau tidak mau ya sudah. Ya, baiklah. Nanti akan saya sampaikan. Jangan. Kenapa? Malu. Kalau malu, kapan bisa jadi? Sudahlah, serahkan pada saya. Beres. Raden, ada salam dari Dewi Rara Amiati. Kau ini Pamasi, seperti tidak ada omongan lain saja. Betul, Raden. Tadi ketika saya mau menghadap ke Tumenggung Wisangka, di Taman Keraton ada Dewi Rara Amiati sedang bercengkrama dengan dayang-dayang. Lantas dia memanggil saya, terus menanyakan tentang Raden. Bicara apa saja? Tentang Sakila. Sakila? Dia guru. Saya katakan kepadanya bahwa Raden dengan Sakila hanya sekedar teman. Tapi dia tidak percaya, Raden. Ya, dasar perempuan, cemburunya besar. Kasihan, Raden. Lebih baik langsung saja dilamar. Belum waktunya, Pamasi. Raden menunggu Den Ayu Garnis. Bukan hanya Kak Garnis, tapi juga Rai Mas Prabu Wanapati. Kalau mereka sudah menikah, barulah aku akan menikah. Dengan Dewi Rara Amiati? Kau mendesak aku, Pamasi? Kau mendesak aku, Pamasi? Sebab saya lihat tidak ada paling pantas menjadi istri Raden kecuali Dewi Rara Amiati, Kembang Keraton Madangkara. Gadis tercantik di Madangkara. Justru gelarnya yang dahsyat itu yang membuat aku ngeri. Ngeri, Raden? Ya. Menyandang gelar sebagai Kembang Keraton, yang artinya gadis tercantik di Madangkara, merupakan beban yang berat bagi dia. Juga bagi siapa saja yang kelak menjadi suaminya. Akan tetapi, seandainya dia tidak punya gelar apa-apa, justru menjadi enak. Dan bagiku pribadi, aku lebih suka kepada gadis yang biasa-biasa saja, tidak terlalu muluk-muluk, Pamasi. Dewi Rara Amiati sendiri tidak menyukai gelar itu, Raden. Dia lebih suka sebagai gadis biasa. Akan tetapi, orang lain, yaitu orang-orang banyak yang memberikan gelar itu kepada Dewi Rara Amiati. Nah, dia tidak bisa menghindari gelar tersebut. Aku tahu, Pamasi. Dewi Rara Amiati gadis yang baik, yang punya dasar jiwa sederhana,
Akan tetapi kedudukannya sebagai seorang gadis bangsawan terkemuka yang membuat dirinya terkungkung dalam lingkaran kemulut tata krama keraton yang sudah tembus. Betul, Raden. Untunglah ayahnya Tumenggung Wiratmaja cukup mengerti, sehingga Dewi Rara Amiati diperkenankan keluar dari keraton, menuntut ilmu di Padepokan Gunung Wangsit, dan lebih dari itu, Dewi Rara Amiati pernah mengukir nama di rimba persilatan. Karena meskipun cuma sebentar, dia pernah mengembara, berkelana, menjelajahi dunia persilatan. Ya, tapi sayang, tidak diteruskan lagi. Ya, karena ayahnya menagih janji. Menagih janji? Ya, ayahnya memperbolehkan Dewi Rara Amiati belajar ilmu silat di Padepokan Gunung Wangsit hanya sampai tamat. Artinya, setelah tamat harus kembali lagi ke keraton. Itulah makanya sampai sekarang dia berdiam terus di keraton. Kasihan juga ya. Ya, walau bagaimana, ada rasa khawatir dalam diri ayah dan ibunya. Sebab gadis secantik Dewi Rara Amiati akan banyak bahayanya kalau dibiarkan berkeliaran di dunia ramai. Iya, benar. Mari, Nek, silakan masuk. Iya. Keraton ini semakin bagus. Saya pugar, Nek. Iya, bagus. Lalu bagaimana dengan harta karun? Harta karun peninggalan Ibunda Lasmini? Iya. Ada, saya simpan. Iya, simpanlah baik-baik. Sebab nanti bila tiba saatnya, harta karun itu akan sangat penting artinya bagimu. Bila tiba saatnya? Maksudnya? Iya, bila kau jadi ratu. Saya? Jadi ratu? Iya, kau harus jadi ratu, Anjani. Sekarang kan sudah jadi ratu, Nek. Di Keraton Taman Indraloka ini, saya yang jadi ketua. Jadi sayalah ratu di Keraton Taman Indraloka ini, Nek. Itu bukan ratu, tapi ratu-ratuan. Apa-apaan jadi ratu di Keraton Taman Indraloka ini. Keraton Taman Indraloka ini kecil, luasnya hanya secuil. Tidak ada rakyat, tidak ada pasukan, tidak ada pasukan perang. Jadi bukan ratu di sini yang aku maksud, Anjani. Lalu di mana? Di Madangkara. Di Madangkara? Iya, kau harus jadi ratu di kerajaan Madangkara. Apa tidak salah, Nek? Tidak, sebab begitulah pesan ibumu Lasmini. Pesan Ibunda Lasmini? Bertahun-tahun Lasmini mengumpulkan harta yang akan dia pergunakan untuk mewujudkan cita-citanya. Ingin memiliki kerajaan sendiri, pasukan perang sendiri, untuk menandingi kerajaan Madangkara. Dan pada akhirnya nanti, Lasmini akan menyerbu ke Madangkara, merebut Madangkara. Maka jadilah dia seorang ratu. Ratu yang besar, ratu yang agung, penguasa kerajaan Madangkara. Betapa mengerikan cita-cita Ibunda Lasmini itu. Tapi cita-citanya itu tidak kesampaian. Maka sebagai penggantinya, kaulah yang harus mewujudkan cita-cita Lasmini. Saya tidak sanggup, Nek. Saya tidak sanggup. Saya ngeri, Nek. Cita-cita Lasmini itu tidak mengerikan, Anjani. Hanyalah merupakan cita-cita yang biasa saja, wajar. Tapi saya tidak pernah punya cita-cita jadi ratu, Nek. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua, kau harus melaksanakan pesan ibumu. Sebelum aku ke sini, aku mampir ke tempat Lasmini. Nenek menemui ibuku? Iya, di Gunung Sambung. Gunung Sambung? Tempat Lasmini bertapa. Di mana Gunung Sambung itu, Nek? Kau belum diperbolehkan bertemu dengan ibumu. Nanti dia sendiri yang akan datang ke sini. Ibunda Lasmini akan datang ke sini? Ya, Lasmini akan menemui kamu untuk menyampaikan pesan-pesannya.
Ibunda Lasmini. Tapi masih lama, Anjani. Sebab dia sedang memusatkan perhatiannya dalam menciptakan ilmu yang baru. Sehingga dia menyuruh aku yang menemui kamu untuk menyampaikan pesannya. Beres, Raden. Para undangan hampir semuanya sudah datang. Bagaimana dengan para adipati dan para utusan dari daerah? Apakah semuanya sudah hadir? Sudah, Raden. Hanya tinggal beberapa undangan saja yang belum datang. Iya. Nah, itu sebuah kereta datang. Oh, Tumenggung Wiratmaja. Benar. Itu kereta Tumenggung Wiratmaja. Pasti beliau bersama anaknya, Dewi Rara Amiati. Mari kita sambut. Baik, Raden. Salam sejahtera Tumenggung. Salam sejahtera Tumenggung. Salam sejahtera Raden Bentar, Pamasi. Mari, silakan masuk, silakan. Bukan main. Dewi Rara Amiati berdandan sangat cantik. Memakai pakaian yang paling bagus. Bukan main. Ya, sayang, saya sudah kawin. Kalau belum, bagaimana nanti saya sambar Dewi Rara Amiati itu? Salah kau sendiri, Pamasi. Kenapa buru-buru kawin? Sudah kebelet. Nah, itu datang lagi undangan. Dan kalau melihat keretanya, itu kereta Tumenggung Adhikara. Benar, Pamasi. Dia Tumenggung Adhikara. Mari kita sambut. Iya. Salam sejahtera Tumenggung. Salam sejahtera Tumenggung. Salam sejahtera Raden Bentar, Pamasi. Mari silakan masuk. Terima kasih, Raden. Nah, Tumenggung Adhikara adalah undangan terakhir. Dengan begitu, yang kita undang semuanya sudah datang. Dan acara sudah bisa kita mulai. Bagaimana, Raden? Seperti ada yang sedang dipikirkan? Iya. Ada 2 orang lagi yang belum datang. Saya ingat. Tentunya Sakila dan Permadi. Benar. Raden sendiri yang mengundang mereka, bukan? Iya. Mereka undangan pribadiku. Kalau begitu, pasti mereka datang. Dan sebaiknya kita menunggunya. Iya. Nah, itu mereka, Raden. Ya, benar. Mereka naik bendi. Dan itu bendi Permadi. Mari kita sambut. Ya. Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Mari, silakan masuk. Maaf, Raden. Kami terlambat. Tidak apa. Acara belum dimulai. Wah, dilihat dari luar saja, gedung mawar yang dipakai pesta itu meriah sekali. Dihiasi aneka ragam hiasan warna-warni. Sederhana saja, tapi meriah. Pasti meriah, iya. Sebab saya lihat di halaman gedung yang luas itu, kereta dan kuda banyak sekali. Iya. Mari silakan masuk. Terima kasih, Raden. Luar biasa. Permadi dan Sakila bagaikan Dewi Rati dan Kamajaya. Sepasang dewa-dewi yang tampan dan cantik. Iya. Permadi memakai pakaian yang mewah, sangat mentereng. Ya, membuatnya semakin tampan. Pakaian yang dipakai oleh Sakila adalah pakaian gadis Hindustan yang sangat bagus. Dan perhiasan yang dipakainya gemerlapan. Wajahnya yang cantik menjadi bercahaya. Sakila memakai perhiasan buatan Hindustan. Bentuk gelang, cincin, kalung, anting-anting. Berbeda dengan bentuk perhiasan di sini. Akan tetapi nampak sangat mewah. Mungkin itu perhiasan yang paling mahal
yang jarang pakai kalau tidak menghadiri pesta yang resmi. Ya. Karena dia mendapat undangan pesta di keraton, maka dia anggap suatu kehormatan. Ya, sehingga dia berdandan sebaik mungkin dan memakai pakaian yang paling hebat. Iya. Yang jelas, Dewi Rara Amiati mendapat saingan keras. Saingan keras? Penampilan Dewi Rara Amiati pada malam ini mendapat saingan dari Sakila, yang juga penampilannya sangat hebat. Kalau tadi saya menyebutkan Dewi Rara Amiati yang paling hebat, sekarang ada 2 orang, yaitu dengan Sakila. Dan mereka sama-sama cantik. Sulit sekali menentukan yang mana yang paling cantik, karena kedua-duanya memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Bagaimana keistimewaan mereka itu? Cantiknya Dewi Rara Amiati, cantik keraton, lembut dan halus, amat pesona. Sedangkan Sakila, cantiknya cantik Hindustan, anggun dan berwibawa. Dan kalau disuruh memilih, kau pilih yang mana? Dua-duanya sekaligus. Lihat Raden, semua undangan, hadirin yang memenuhi gedung mawar, semuanya serentak menoleh kepada Sakila. Semua mata memandang kagum dan terpesona. Malam ini Sakila telah merebut segala perhatian. Dan lihat, Dewi Rara Amiati tak lepas-lepas memandang pada Sakila terus-menerus. Iya, sebab baru kali ini Dewi Rara Amiati melihat Sakila. Nah, Sakila juga melihat pada Dewi Rara Amiati. Iya, mereka saling pandang. Lama sekali. Seolah-olah mereka sedang saling mengukur kecantikan. Pak Mati, kau jangan mengoceh terus. Semua undangan sudah hadir. Ayo, kau buka acara hiburan itu. Baik, Raden. Silakan. Ayo, jangan malu-malu. Tambah lagi, tambah semuanya. Hei, Pak Masih, mana para penarinya? Iya, katanya ada rombongan penari. Beres. Sebentar lagi mereka akan keluar. Semuanya sudah siap. Pokoknya memuaskan. Cantik-cantik dan bahenol. Kita sudah sampai di rumah kita. Pesta itu sangat berkesan ya. Iya. Dan malam tadi kau yang menjadi bintang. Tidak sia-sia kan penampilanku. Iya. Dan aku sangat puas. Sudah bisa membuat Dewi Rara Amiati terbengong-bengong. Iya. Dia nampak terpesona. Lama sekali dia memandang kamu. Sekarang baru tahu dia bagaimana aku ini. Selama ini dia merasa bangga sebagai gadis tercantik. Tapi sekarang dia akan berkedua kali untuk bersaing dengan aku. Aku juga puas. Dalam gebrakan pertama kau telah membuat kagum semua orang, terutama pada lingkungan keraton. Sehingga aku yakin bahwa sekarang mereka akan maklum kalau Raden Bentar sampai tertarik kepada kamu. Iya. Malam semakin larut. Sebaiknya kita tidur. Karena besok pagi-pagi sekali kita harus pergi ke Indroka menemui Anjani. Iya. Daulat Rai Mas Prabu Wanapati. Kakang Mas Bentar. Mari, silakan. Selamat pagi Rai Mas Prabu Wanapati. Selamat pagi Kakang Mas. Silakan duduk. Terima kasih Rai Prabu. Saya mohon maaf Kakang Mas. Pagi-pagi sekali sudah memanggil Kakang Mas, yang tentunya masih letih. Sebab tadi malam menyelenggarakan acara hiburan. Tidak Rai Mas. Sebab saya pun pagi ini berniat akan menghadap kepada Rai Prabu untuk melaporkan acara hiburan yang diselenggarakan tadi malam. Terima kasih Kakang Mas. Rai Prabu, tadi malam acara hiburan berlangsung lancar dan meriah. Semua undangan hadir, para utusan dari daerah nampaknya dapat menikmati acara tersebut
dan semuanya menyatakan puas. Ya, namun katanya Adipati Pulungan tidak hadir. Itulah salah satu masalah yang hendak saya sampaikan kepada Rai Prabu. Kebetulan sekali. Sebab saya pun memanggil Kakang Mas sehubungan dengan masalah tersebut. Menurut catatan yang saya peroleh dari Tumenggung Adikara, sudah 2 kali Adipati Pulungan tidak mengirimi upeti. Berarti sudah 2 tahun. Betul, Rai Mas Prabu. Dan selama 2 tahun pula tidak pernah memberi kabar apapun. Sama sekali tidak pernah mengirim utusan untuk menyampaikan kabar berita mengenai perkembangan Kadipaten Pulungan. Ada apa dengan Adipati Pulungan? Sampai 2 tahun tidak ada kabar beritanya. Saya khawatir telah terjadi apa-apa dengan dia. Apakah dia mau membangkang? Hendaknya kita tidak tergesa-gesa mengambil praduga. Untuk itu sebaiknya kita mengirim utusan ke Kadipaten Pulungan. Ya, saya setuju Kakang Mas. Sebab dengan begitu, kita akan menjadi tahu ada perkembangan apa di Kadipaten Pulungan. Betul, Rai Prabu. Daulat dan Ayu, minumannya sudah tersedia. Bawa saja ke belakang, Dayang. Aku ingin minum di Taman Keputren halaman belakang. Sekarang Den Ayu lebih senang berada di taman belakang, Setelah Keputren ini dipugar oleh Juragan Rambang, Keputren ini menjadi lebih indah. Terutama taman yang di belakang itu. Elok sekali dan asri. Sehingga sekarang aku menjadi betah tinggal di Keputren. Iya, biasanya Den Ayu berada di Keputren paling lama hanya 2 hari. Lebihnya berada di Jamparing. Ya, betul Dayang. Soalnya Juragan Rambang memang pintar sekali Den Ayu. Dia adalah ahli pertanaman nomor 1. Bahkan katanya sering dipanggil ke kerajaan lain untuk membuat taman. Ya, Dayang. Nah, letakkan minuman itu di meja taman. Dan aku akan duduk-duduk di Taman Keputren ini. Daulat dan Ayu. Pagi yang cerah. Udara di Taman Keputren ini terasa segar sekali. Sampurasun. Rampes. Dewi Raramiati. Maaf saya mengganggu. Tidak. Tidak sama sekali. Ayo silakan duduk. Terima kasih Kak Garnis. Dayang, tolong buatkan minuman. Daulat dan Ayu. Ada apakah putri yang cantik jelita mengunjungi saya? Kak Garnis juga cantik. Tapi saya kan bukan kembang keraton. Saya juga bukan. Hanya orang-orang saja yang menyebut begitu. Dari jendela kamar saya lihat Kak Garnis keluar dari kamar, lalu berjalan ke taman belakang Keputren ini. Saya jadi ingin juga bersantai di taman ini, Kak. Makanya jangan mengurung diri terus di dalam kamar. Sehingga tidak tahu kalau Keputren tempat tinggal kita ini sekarang semakin indah. Iya. Kak Garnis, tadi malam pestanya menyenangkan ya? Ya, pestanya sederhana, tapi cukup meriah. Terutama rombongan penari yang menghibur kita. Gadis-gadis cantik yang pandai menari. Bagus sekali tariannya. Sangat berkesan ya, Kak? Iya. Tapi yang paling berkesan tentunya Kak Garnis. Memangnya kenapa? Saya lihat Kak Garnis tidak pernah jauh dari Permadi. Sepanjang acara, Kak Garnis dan Permadi berdampingan terus. Aduh, rupanya kamu suka memperhatikan orang lain. Karena saya iri, Kak. Iri? Iya, iri kepada Kak Garnis. Loh, kok iri hati sama aku? Sebab Kak Garnis bahagia, sedangkan saya tidak. Kak, kenapa saya tidak bahagia ya? Jangan suka berkata begitu, Dewi Rara. Nanti akan tiba saatnya kebahagiaan itu akan datang kepadamu. Kenapa saya tidak bisa seperti Sakila? Sakila? Sakila gadis yang cantik, yang bebas, bisa pergi kemana saja sekehendak hatinya, sehingga dia bisa meraih kebahagiaan. Ya, belum tentu Dewi Rara. Saya belakang hari ini sering mendengar namanya, tapi baru melihat orangnya tadi malam. Dan memang dia sangat cantik.
semua orang memandang kagum kepadanya. Oh, malam itu bukan Sakila yang menjadi bintang, sebab ada kamu. Tadi malam, Sakila memang nampak sangat cantik. Tapi kau lebih cantik lagi. Kak Garnis memuji saya. Hanya ingin menyenangkan hati saya saja kan? Aku berkata dengan sesungguhnya, kau lebih cantik dari Sakila. Adapun tadi malam, semua orang tertarik kepada Sakila karena dia orang baru. Sedangkan Dewi Rara sudah sering mereka lihat. Jadi sudah tidak merupakan kejutan lagi, ya kan? Dan Raden Bentar suka sekali kepada Sakila, Kak. Nah, kau mulai cemburu ya? Tidak. Persaingan dalam cinta itu biasa. Yang penting, perlihatkan kepribadianmu yang sesungguhnya. Sebab, yang akan menaikkan pamor di mata laki-laki adalah gadis yang memiliki kepribadian. Iya. Dan kepribadianmu dengan kepribadian Sakila jelas akan berbeda. Karena masing-masing mempunyai latar belakang budaya dan kehidupan sendiri-sendiri. Kau gadis asli Madangkara dan Sakila gadis Hindustan. Iya. Sudahlah gadis ayu, jangan gundah gulana. Ayo kita jalan-jalan di taman asri ini. Baik, Kak Garnis. Kita sudah sampai di persimpangan Jalan Bukit Salak. Yang mana yang menuju ke Indraloka? Yang ke kiri. Masih jauh? Besok siang kita sampai di sana. Iya. Mudah-mudahan Anjani tidak pergi kemana-mana. Sebagai seorang pendekar, tentunya dia sering mengembara. Sebagaimana layaknya para pendekar di negeri ini yang gemar berkelana. Tidak, Sakila. Anjani tidak senang bepergian. Kalaupun pergi jauh, bila mana ada sesuatu yang penting. Iya. Nah, ayo. Kita harus mengejar waktu. Aku benar-benar bingung, Gandari. Ibuku selalu saja membuat hal-hal yang mengejutkan. Cita-citanya yang ingin menjadi ratu di Madangkara adalah cita-cita yang gila, tidak masuk akal. Masuk akal juga, Anjani. Masuk akal? Iya, kenapa tidak? Kau mendukung cita-cita ibuku? Memang di dalam hati kecilku, aku tidak senang kepada Madangkara. Terlalu sombong, besar kepala. Merasa dirinya sebagai suatu kerajaan yang besar, kuat dan tangguh. Lantas mereka yang paling agung, paling hormat. Aku tidak suka itu. Diam-diam, rupanya kau menyimpan dendam terhadap Madangkara. 8 tahun aku menjadi murid Lasmini, Anjani. Dan selama 8 tahun pula, aku sangat prihatin melihat penderitaan Lasmini. Hampir semua dari perjalanan hidupnya gagal karena ulah orang-orang Madangkara. Tapi itu semua bukankah salah Lasmini sendiri? Salah atau benar, Lasmini adalah guruku. Dan dia adalah perempuan seperti aku juga, Anjani. Maka aku bisa merasakan penderitaannya. Apakah ketika Lasmini memaksa aku agar menikah dengan Bentar, salah sebuah usahanya untuk mewujudkan cita-citanya? Aku rasa iya. Sebab kalau saat itu kau mau, dan juga Bentar mau, semuanya akan beres. Cita-cita Lasmini untuk merintis jalan menguasai Madangkara, jalannya akan semakin licin, karena Bentar sudah jadi menantunya. Rupanya itu yang menjadi impian ibuku yang sebenarnya. Iya. Kalau begitu, kau setuju dengan cita-cita ibuku agar akulah yang mewujudkannya? Tidak ada pilihan lain bagimu selain berbakti kepada ibumu, Anjani, yaitu melaksanakan cita-citanya yang terhenti di tengah jalan. Tapi rasanya mustahil bisa meruntuhkan Madangkara. Terlalu kuat, bukan lawan kita. Kalau kita berupaya sendiri, sudah tentu tidak akan kuat. Untuk itu kita harus mengajak pihak lain bekerja sama. Pihak lain? Siapa?
Kau ingat Permadi? Permadi? Pangeran dari Kuntala itu? Iya. Bukankah dia pernah mengajak kamu bekerja sama untuk meruntuhkan Madangkara? Tapi hal itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Bukan karena ingin mendukung cita-cita ibuku. Tidak apa. Keinginan Permadi bisa manfaatkan untuk memperkuat usaha kita. Pokoknya kita harus mengajak siapa saja yang tidak senang kepada Madangkara. Apapun alasan mereka tidak senang kepada Madangkara, kita tampung untuk kita manfaatkan, Anjani. Iya. Ada tamu? Tamu? Lihat di lereng Gunung Timbang itu, 2 orang penunggang kuda. Ya benar. 2 orang penunggang kuda sedang menuruni lereng gunung dan menuju ke sini, Anjani. Dari pakaian yang mereka pakai, nampaknya mereka 2 sejoli. Tapi yang satu laki-laki, ya, yang satunya perempuan. Iya, Anjani. Oh, pandai sekali mereka menunggang kuda ya. Menuruni lereng gunung yang curam dengan gesit dan tangkas. Menunjukkan bahwa mereka ahli menunggang kuda. Yang laki yang berkuda di depan itu, rasanya aku pernah mengenalnya. Oh ya? Siapa dia? Tunggu lebih dekat sedikit lagi. Aku akan mengenalnya. Ya. Nah, mereka sudah dekat. Sudah berada di gunung di ujung lembah. Dan mulai membelokkan kuda ke arah kiri menuju ke sini. Iya, Permadi. Permadi? Ya, penunggang kuda itu Permadi. Panjang umurnya dia ya. Baru saja kita bicarakan, orangnya muncul. Iya, tapi yang perempuan itu aku tidak kenal. Mungkin temannya. Mari kita ke serambi depan untuk menyambut mereka. Nah, kita sudah sampai Sakila. Inilah keraton Taman Indraloka. Sebuah keraton yang mungil. Elok sekali. Terletak di sebuah lembah yang indah, dikelilingi oleh pegunungan yang hijau. Semuanya terasa serba nyaman. Iya, karena tempatnya yang terlindung itulah. Maka keraton Indraloka ini tidak ada yang tahu, sehingga aman dari gangguan tangan jahil. Itulah makanya tidak dipagar, tapi dibiarkan terbuka menyatu dengan alam. Malah bagus begitu. Kelihatannya seperti sebuah pesanggerahan, tempat istirahat. Iya. Nah, ayo sekarang kita turun dari kuda dan berjalan menaiki tangga keraton itu. Ayo. Hop. Ya. Sampurasun. Rampes. Perkenalkan ini temanku yang pernah aku ceritakan kepadamu. Sakila, Anjani. Mari, silakan masuk. Ya, makasih. Bagaimana kabarnya, Anjani? Baik-baik saja. Aku minta maaf. Lama sekali aku tidak datang ke sini. Tidak apa. Setelah dulu aku mendapat saran dari kamu yang mengatakan bahwa tidak mungkin melawan Madangkara dengan kekerasan. Maka aku menempuhnya dengan jalan cinta. Jalan cinta? Iya. Aku mendekati Garnis, berusaha untuk mendapatkannya. Terpaksa, Anjani. Demi berhasilnya sebuah perjuangan, jalan apapun harus kita tempuh. Berhasil? Berhasil. Berhasil? Iya. Aku berhasil mendapatkan cinta dari Garnis. Dan dengan mantap, dia memutuskan tali pertunangannya dengan Widura. Gila, kau buaya. Widura seorang laki-laki yang baik. Tentunya dia sangat menderita. Sebab aku tahu benar, Widura sangat mencintai Garnis. Sudah aku katakan, jalan apapun harus aku tempuh untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Kau hebat. Garnis bisa kau dapatkan? Pokoknya asal mau berusaha dengan gigi, ditambah sedikit tebal muka, pasti dapat. Begitu pula dengan Sakila. Dia berhasil mendekati Bentar. Kau bisa mendapatkan Bentar? Kenapa tidak? Aku tidak percaya. Kau merendahkan aku. Bukan begitu. Tapi Bentar orangnya lain. Ya, aku akui. Kau sangat cantik. Dan aku percaya laki-laki mana saja akan jatuh cinta kepadamu.
Tapi Bentar lain. Iya, kau benar. Bentar memang lain. Lain dengan laki-laki yang selama ini sering aku dapatkan cintanya. Jadi, aku berhasil mendekati Bentar. Bahkan sudah menjadi sahabat yang karib. Akan tetapi terus terang, soal cinta, belum. Sulit untuk mendapatkan cinta dari Bentar. Ya, meskipun begitu, sebagai langkah awal, aku sudah berhasil banyak. Aku sebagai orang baru di Madangkara, yang sama sekali tidak dikenal, telah berhasil masuk ke dalam lingkungan pergaulan kaum bangsawan. Bahkan, bersahabat karib dengan Raden Bentar, bangsawan terkemuka di Madangkara. Iya, kau hebat. Nah, kami telah berhasil menaklukkan hati dua orang singa Madangkara, yaitu Garnis dan Bentar. Jadi aku harapkan kau juga begitu, mulai melakukan persiapan. Maksudmu? Ya, mulai membentuk pasukan perang. Memang berat, Anjani. Dan kau tidak perlu terburu-buru. Pelan-pelan saja. Iya, baik. Terima kasih, Anjani. Bagaimana, Anjani? Permadi dan Sakila bicara apa saja? Seandainya aku tidak menanggung beban, harus melaksanakan cita-cita ibuku. Aku tidak mau menuruti kemauan Permadi untuk, membuat sebuah pasukan perang. Oh, jangan gundah. Lakukan saja, Anjani. Seperti yang tadi aku katakan, manfaatkan saja kemauan Permadi itu. Kata kasarnya, dia kita peralat. Diperalat? Ya, Permadi kita peralat untuk kepentingan kita. Bukan sebaliknya? Sebaliknya bagaimana? Akulah yang diperalat. Kau yang diperalat? Iya, karena aku memiliki harta. Lantas, aku dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya nafsu besar. Jangan berkata begitu, Anjani. Aku yakin semua itu untuk kebahagiaanmu juga. Ya, apa boleh buat? Aku memang harus berbakti, menyenangkan hati ibuku, Lasmini. Daulat Kanjeng Adipati Pulungan. Apa, Paragata? Ada utusan dari Madangkara. Hah? Utusan dari Madangkara? Betul, Kanjeng. Dua orang punggawa jalingan dengan hulu balang agraya. Mereka datang pasti ada hubungannya dengan tindakan kita yang tidak mengirim upeti ke Madangkara. Lalu, sebaiknya bagaimana, Kanjeng Adipati? Jangan takut, aku akan mengatasinya. Suruh mereka masuk. Baik, Kanjeng Adipati. Salam sejahtera, Kanjeng Adipati Pulungan. Salam sejahtera, Kanjeng Adipati Pulungan. Punggawa Jalingan, hulu balang agraya, silakan duduk, silakan. Terima kasih. Saya diutus oleh Prabu Wanapati untuk menyampaikan surat. Ya. Akan saya baca surat ini. Silakan, Kanjeng Adipati. Bagaimana, Kanjeng Adipati? Saya sudah membaca surat ini. Ya, saya mengerti kalau Baginda Prabu Wanapati menegur saya dengan sedikit marah. Sehubungan dengan tidak ada kiriman upeti dari saya. Memang demikian, Kanjeng Adipati. Kami di Madangkara agak heran. Mengapa Kanjeng Adipati tidak mengirim upeti ke Madangkara? Wah, lupa. Lupa? Aku di sini banyak urusan, sehingga menjadi lupa. Kenapa sampai begitu, Kanjeng Adipati? Bagaimanapun sibuknya, seharusnya Kanjeng Adipati tidak boleh melupakan kewajiban yang hanya dilakukan 1 tahun sekali. Seharusnya memang begitu. Tapi entah mengapa, aku sampai lupa. Baiklah, saya akan membuat surat untuk Baginda Prabu Wanapati. Ya. Saya akan mengutus orang untuk menyampaikan surat itu. Apakah tidak sebaiknya saya yang membawanya? Tidak usahlah. Maksud saya, agar nampak resmi, sebaiknya saya yang mengirim utusan ke Madangkara. Baiklah, Kanjeng Adipati. Bila demikian halnya, saya mohon pamit. Kenapa tergesa-gesa? Perjalanan dari Madangkara ke sini cukup jauh, bukan? Tentunya Anda berdua masih letih.
Nah, sebaiknya istirahat dulu. Terima kasih Kanjeng Adipati. Bagi kami, para utusan menempuh perjalanan jauh adalah sudah terbiasa. Jadi tidak membuat kami letih. Selain itu, kami harus secepatnya kembali ke Madangkara untuk segera memberi laporan kepada Baginda Prabu Wanapati. Bila demikian, ya, selamat jalan. Sampaikan salam baktiku kepada Baginda Prabu Wanapati. Baik, Kanjeng Adipati. Daulat Raden Bentar. Ada apa, pengawal? Ada tamu, Raden. Tamu? Iya, dari Gunung Wangsit. Gunung Wangsit? Betul, Raden. Pengawal, siapa nama orang itu? Udaka, Raden. Udaka? Betul, Raden. Tamu itu namanya Udaka. Aku kenal dengan dia. Maksud Raden, Raden kenal? Iya, dia murid perguruan silat dari Gunung Wangsit. Murid Paman Soma. Oh. Menunggu di mana dia? Di depan, Raden. Di pendopo. Baik, aku akan ke sana. Hai, Udaka. Raden Bentar. Wah, apa kabar Udaka? Baik-baik saja, Raden. Syukurlah. Bagaimana juga keadaan Raden di sini? Aku pun baik-baik saja. Syukurlah, Raden. Kau ini langsung dari Gunung Wangsit atau sedang mengembara turun dari gunung? Ya, dari Gunung Wangsit. Langsung ke sini, Raden. Ya, apakah ada sesuatu yang penting? Ya, saya disuruh oleh Guru Soma pergi ke Madangkara untuk menengok keadaan Neng Rara Amiati. Oh, begitu. Juga disuruh singgah di Jamparing untuk menyampaikan salam bakti dari Guru Soma untuk Raden. Terima kasih, Udaka. Bagaimana keadaan di Padepokan? Padepokan Gunung Wangsit mengalami kemajuan yang baik, Raden. Murid-murid semakin bertambah jumlahnya, berdatangan dari pelbagai tempat. Syukurlah. Dan itu, kau membawa apa? Ini, oleh-oleh untuk Raden. Oh ya? Iya, hasil kebun, Raden. Kegiatan murid-murid Padepokan. Jagung, kelapa, walu, dan hasil palawija lainnya. Wah, merepotkan saja. Tidak, Raden. Kami sangat gembira hasil panen tahun ini sangat baik. Cukup berlimpah. Sampai-sampai kami bisa menjual ke tempat lain. Bagus, memang harus begitu. Kegemaran akan berkebun, bertanam palawija, hendaknya bukan sekedar kegemaran, melainkan harus ditingkatkan menjadi suatu pekerjaan yang akan membawa hasil yang menggembirakan. Betul, Raden. Dan saya mohon diri dulu, hendak ke keraton. Mau menjumpai Dewi Rara Amiati? Betul, Raden. Dari keraton, kau jangan kemana-mana. Tapi langsung kembali lagi ke sini. Kau harus istirahat dan tidur di sini. Nanti malam kita jalan-jalan. Dan kita ngobrol panjang lebar. Sebab bukankah kita sudah lama tidak bertemu? Daulat, Raden. Maaf, Raden. Ya? Tadi itu teman Raden? Ya, penjaga. Namanya Udaka. Udaka? Iya. Salah seorang murid Paman Soma di Padepokan Gunung Wangsit. Oh, jadi Raden juga dulu pernah berguru di Padepokan Gunung Wangsit? Tidak. Tidak? Iya. Kok kenal dengan mereka, Raden? Begini, penjaga. Bagaimana, Raden? Paman Soma, guru di Padepokan itu, temanku. Oh, teman Raden. Ayo, angkat oleh-oleh dari Gunung Wangsit itu. Bawa ke belakang. Baik, Raden. Ini pisangnya bawa ke belakang juga, Raden? Iya, semuanya. Jagung, kelapa, walu. Iya, Raden? Iya, betul. Setelah bertahun-tahun aku tidak menemui Dewi Rara Amiati. Begitu berjumpa denganku, Dewi Rara begitu gembiranya. Semua kenangan lama bangkit lagi dalam Dewi Rara. Sehingga yang paling mengejutkan, Dewi Rara ingin aku pulang ke Padepokan Gunung Wangsit. Lebih baik hari ini segera aku laporkan kepada Raden Bentar.
Wah, rupanya kedatangan saya telah membangkitkan hasrat Dewi Rara Amiati untuk kembali ke Padepokan, Raden. Iya, kita bisa mengerti. Karena tentunya dia merasa bosan terkungkung di keraton. Tapi saya yang susah, Raden. Sebab dia memaksa terus ingin ikut. Iya, memang sudah lama aku dengar Dewi Rara Amiati ingin melanjutkan pelajarannya di Padepokan Gunung Wangsit. Tapi tidak pernah mendapat izin dari ayahnya untuk mengungkir Atmaja. Dan sekarang keinginannya itu muncul kembali setelah melihat kau datang. Lalu sebaiknya bagaimana, Raden? Semua itu tergantung pada ayahnya. Dia mau minggat, Raden. Minggat? Iya, Dewi Rara Amiati berkata kepada saya, kalau tidak diizinkan oleh ayahnya, dia akan nekat, akan kabur, minggat. Begitu katanya, Raden. Anak itu benar-benar sudah tidak tahan dipingit. Dia ingin bebas. Ya, kalau dia minggat terus pergi ke Padepokan Gunung Wangsit, ya tidak apa-apa, karena dia akan aman. Tapi kalau kabur kemana-mana, kan bahaya, Raden. Iya, tapi saya yakin ayahnya tidak akan memberi izin. Iya. Memang sulit. Sebaiknya Raden yang minta izin kepada ayahnya. Aku? Iya. Kalau pada Raden, ayahnya Dewi Rara Amiati takut dan sungkan, pasti akan diizinkan, Raden. Wah, aku akan kau jadikan jaminan. Soalnya begini, Raden. Iya? Ya, siapa lagi yang ditakuti di Madangkara ini kecuali Raden. Nah, lagi pula tidak mungkin Dewi Rara Amiati diizinkan pergi hanya berdua dengan saya. Sebab meskipun saya temannya Dewi Rara Amiati, bahkan sebagai saudara seperguruan, tapi ayahnya itu tidak kenal sama saya, Raden. Jadi ya pasti tidak akan percaya. Tapi kalau dengan Raden, ya pasti akan percaya seutuhnya. Lagi pula pasti akan gembira. Saya dengar Tumenggung Wiratma itu menghendaki agar Raden menjadi suami Dewi Rara Amiati. Udahkah? Kau dengar dari siapa? Saya hanya dengar-dengar saja, Raden. Ya, baiklah Udaka. Aku akan membantu kamu dengan Dewi Rara Amiati. Terima kasih, Raden. Terima kasih. Siap semua? Pasti. Segera membentuk lingkaran. Pasti. Berdiri tegak dan berteriak 3 kali dengan suara bentakan. Mulai. Iya. 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 Bagus. Dalam sebuah pertarungan, memang benar penguasaan ilmu tingkat tinggi sangat menentukan. Akan tetapi bukan segala-galanya. Artinya, menguasai ilmu yang tinggi belum menjamin kita bisa menang. Kenapa begitu? Nah, siapa yang tahu? Unjuk tangan. Saya hitung sampai 5. Kalau tidak ada, berarti tidak ada yang tahu. 1, 2, 3, 4. Saya, Raden. Kau tahu, Udaka? Saya akan mencoba menjawabnya, Raden. Silahkan. Karena manusia punya otak. Iya, benar. Tepat. Pintar si Udaka ya. Udaka itu. Udaka berkata dengan benar. Diam pintar. Bahwa akhir dari segalanya adalah diri kita sendiri. Artinya, kita sebagai manusia diberi otak yang bisa dipergunakan sangat dahsyat. Dahsyatnya melebihi ilmu apa saja yang paling tinggi. Nah, sekarang kalian semua harus mempergunakan otak di dalam memanfaatkan arah angin. 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 Ya, dalam sebuah pertarungan, angin bisa kita manfaatkan untuk menjatuhkan lawan. Dari mulai angin yang paling kecil, semilir, sepoi-sepoi basah, sampai pada angin prahara, topan, badai, bisa dimanfaatkan. Sekarang dicoba. Kalian bertarung sendiri, seolah-olah sedang bertarung dengan musuh. Tapi sambil bertarung, harus berusaha merasakan hembusan angin.
rasakan kemana arah angin berembus. Mulai.